nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita nih. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau tanya Kakak Nova sama Abang Nova. Abang, kakak udah berdoa belum hari ini? Pastinya. Udah dong. Udah ngucap syukur belum? Pastinya. Pastinya udah. Kira-kira adik-adik di rumah udah mengucap syukur belum ya bang pas bangun tidur? Tanya aja Kak. Nah, adik-adik udah belum? Pasti udah kan? Nah, karena sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Musik bang. Supaya jadi anak tambah taat, jadi kakak sekolah minggu, supaya jadi anak tambah taat dan sehat. Dan Yesus
Terima kasih untuk adik sekolah minggu. Nah, tadi kan kita udah nyapa adik-adik ya sebelumnya ya kayak awalnya. Nah, kita mau nanya kabar adik-adik dulu nih Kak. Kabar adik-adik kira-kira luar biasa nggak ya Kak ya? Kita tanya aja Kak. Oke, kita tanya yuk. Kalau Kakak bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabar adik-adik luar biasa Kak. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi kita mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kak. Yuk kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau Kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik jawab siap, oke? Oke, 1, Kak. 2, 3. Laskar Kristus, siap. Nah, adik-adik udah pada bangkit berdiri, udah semangat. Nah, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Untuk adik sekolah minggu dipersilakan duduk. Nah, sekarang kita mau dengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh adik sekolah minggu. Silakan adik sekolah minggu. Ya, diterima ayat 4a sebab kau telah menjadi perlindungan bagi orang lemah, perlindungan bagi orang miskin dalam kesesakan, tempat berteduh dari badai, tempat bernaung dari panas terik. Amin. Terima kasih adik sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Musik. Ku mau cinta Yesus
ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, siapa yang sudah siap Alkitabnya? Wah, pasti udah siap tuh Kak. Kenapa? Wah, udah pada siap nih Alkitabnya kan? Nah, adik-adik juga harus duduk yang manis ya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Cynthia. Tapi sebelum itu, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Firman-Mu Pelita bagi Kakiku. Musik Bang. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sementara kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi berkat di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, di rumah, adik-adik udah siapin Alkitab belum buat kita dengerin firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik di rumah ada yang belum siapin Alkitab, adik-adik siapin dulu Alkitabnya biar kita baca firman Tuhannya bareng-bareng. Sudah adik-adik?
Nah, kalau adik-adik sudah meletakkan Alkitabnya, memegang Alkitabnya, kita mau baca Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kakak Cynthia bacain dari sini, adik-adik mendengarkan dari rumah ya, sambil lihat Alkitabnya. Oke? 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan padanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak Cynthia mau ceritain firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah, cerita firman Tuhan ini lanjutan dari ceritanya firman Tuhan kakak Graciela minggu lalu, adik-adik. Nah, sekarang kakak Cynthia mau ceritain firman Tuhannya untuk adik-adik di rumah. Firman Tuhan ini tentang Elia dan ibu janda yang ada di Sarfat, adik-adik. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan Elia untuk pergi ke kota Sarfat. Ke kota Sarfat ngapain sih, Kak? Nah, Tuhan Yesus ini memerintahkan Elia ke kota Sarfat karena tempat yang ditempati si Elia sekarang ini lagi kekeringan habis, adik-adik. Lagi kekeringan habis, lagi tidak ada hujan. Lalu mereka di sana itu lagi kelaparan, adik-adik. Dan Tuhan Yesus ini memerintahkan Elia pergi ke Sarfat untuk menemui perempuan ibu janda yang ada di Sarfat itu untuk meminta makan, adik-adik. Lalu adik-adik bisa lihat gambar yang ini. Lalu sesampainya si Elia ini ke Sarfat, Elia bertemu perempuan yang tadi diperintahkan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, adik-adik. Elia bertemu perempuan itu, dan Elia berkata kepada perempuan itu, dia ingin meminta minum dan meminta roti yang seperti yang ada di gambar ini. Adik-adik bisa lihat kan? Lalu si perempuan ini menjawab perkataan si Elia ini dengan perasaan yang sedih. "Kak, kenapa dia sedih, Kak?" Nah, dia sedih ini karena dia hanya mempunyai sedikit tepung dan tempayan untuk membuat roti ini, adik-adik, seperti gambar yang ini. Nah, di sini perasaannya si perempuan itu sedih, adik-adik. Dia sedih
jika dia memberikan tepung dan tempayan ini buat si Elia, dia sama anaknya udah gak bisa makan lagi adik-adik. Lalu si Elia menjawab perkataan perempuan itu yang ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Kakak bacain dari sini ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Nah, di sini ada bacaan firman Tuhan di ayat 14 adik-adik. "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu perempuan itu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia untuk memberikannya makan dan minum. Dan Elia ini memberikan sisa-sisa terakhir makanan yang dia punya adik-adik. Roti untuk diberikan oleh si Nabi Elia ini adik-adik. Lalu ada yang tahu nggak kelanjutannya apa adik-adik? Dan akhirnya ada mukjizat yang terjadi adik-adik. Tempayan dan tepung yang tadi diberikan untuk Nabi Elia bukannya tambah sedikit, malah tambah banyak adik-adik. Yang tadinya hanya sedikit adik-adik, malah tambah banyak adik-adik, seperti gambar yang ini. Nah, itu mukjizat yang Tuhan berikan kepada perempuan ibu janda yang ada di Sarfat adik-adik. Dan yang tadi Elia katakan, yang Elia bilang kalau dia kasih tepung dan tempayan ini untuk membuat roti ini, dia gak bakal bisa makan sama anaknya lagi. Dan ternyata malah tambah banyak adik-adik, malah tambah banyak. Dan tepung dan tempayan yang buat dijadiin roti ini adik-adik malah tambah banyak dan tidak akan habis adik-adik sampai masa kekeringan itu selesai adik-adik. Itu mukjizat yang sudah Tuhan berikan kepada perempuan ibu janda yang ada di Sarfat seperti gambar yang ini. Dan akhirnya perempuan itu dan anaknya itu bisa memakan roti dengan sepuasnya adik-adik. Amin adik-adik. Nah, sekarang tema kita adalah pengharapan bagi bangsa. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Cynthia mau kasih contohnya untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, adik-adik? Nah, contoh yang pertama, siapa di sini yang kalau mau nolong orang itu harus ngelihat dia agamanya apa, dia sukunya apa, harus memandang, dia satu agama nggak ya sama aku, dia satu suku nggak ya sama aku. Nah, kalau adik-adik di rumah masih ada yang seperti itu, yang harus membantu orang tapi harus memandang sukunya apa, budayanya apa, adik-adik mulai dari sekarang udah nggak boleh lagi ya. Adik-adik harus membantu orang, harus membantu sesama itu, harus dengan tulus adik-adik. Seperti Elia yang mau membantu perempuan ibu janda itu dengan tulus yang tadi diperintahkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, contoh yang kedua, siapa di sini yang masih ngelawan orang tua? Siapa yo? Nah, siapa di sini yang masih tidak mau mendengarkan perintah mama, perintah papa, dan perintah abang? Ayo siapa? Nah, kalau adik-adik di rumah ini masih ngelawan orang tua, masih ngelawan abang adik-adik, adik-adik mulai dari sekarang udah gak boleh lagi ya. Kenapa kak udah gak boleh? Karena kalau adik-adik masih ngelawan papa dan mama yang ada di rumah, adik-adik sama saja ngelawan Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik sama saja tidak mendengarkan Tuhan Yesus adik-adik. Jika adik-adik
melawan orang tua berarti adik-adik sama saja melawan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, mulai dari sekarang adik-adik nggak boleh melawan kedua orang tua. Oke adik-adik? Nah, contoh yang ketiga itu siapa di sini yang masih kurang percaya? Contohnya itu kayak adik-adik mau ujian, adik-adik udah belajar nih, adik-adik udah belajar tapi adik-adik masih kurang percaya. Takutnya nilainya tidak bagus adik-adik. Siapa di sini yang masih kayak gitu? Nah, kalau adik-adik di sini masih punya pemikiran seperti itu, masih kurang percaya adik-adik harus lebih percaya lagi dan jangan lupa berdoa. Kalau adik-adik sudah belajar untuk ujiannya, kalau adik-adik sudah belajar untuk ujian atau untuk tugas yang adik-adik kerjain, adik-adik harus percaya kalau pekerjaan yang adik-adik selesaikan itu pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Tapi jangan lupa untuk disertai doa ya adik-adik, agar hasilnya lebih baik. Nah, sekarang tema kita adalah pengharapan bagi bangsa. Oke adik-adik. Nah, sekarang firman Tuhan kita udah selesai. Kita mau berdoa sebelum kita mau lanjut pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Semua Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami menjadi manusia yang berpengharapan kepadamu Tuhan, manusia yang mau mendengarkan perintah-Mu Tuhan, manusia yang mau mendengarkan semua tentang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau lanjut untuk pujian, silakan. Terima kasih Kakak Cynthia untuk ceritanya hari ini. Nah, adik-adik sesuai dengan tema yang dibawakan oleh Kakak Cynthia, pengharapan bagi semua bangsa, sama kayak Tuhan Yesus yang selalu menolong kita tanpa pilih-pilih kasih, tanpa membedakan warna kulit kita, putih, kuning, ataupun hitam. Nah, maka dari itu kita mau untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian, Yesus cinta semua bangsa. Musik Bang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kepintaran supaya mereka bisa menjalani pendidikannya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami juga, terus berikan kesehatan, berkat dan rezeki untuk mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati gereja kami, berkati guru sekolah minggu, berkati majelis-majelis kami, berkati jemaat yang ada di sini Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, juga berkati mereka jika mereka ada yang sakit, yang kena COVID Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan mereka Tuhan.
berikan mereka kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, berkati negara kami Tuhan. Kami selalu berharap negara kami ini COVID-nya hilang Tuhan, kiranya tuh berkati orang-orang yang terkena COVID juga Tuhan. Engkau berikan terus kekuatan buat mereka, berikan semangat buat mereka Tuhan, supaya bisa menjalani penyakitnya Tuhan, dan bisa mereka sembuh Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, mungkin ini saja doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tunggu dulu, jangan tutup dulu, karena ada Kakak Grace yang mau menyampaikan aktivitas kita hari ini. Silakan Kakak Grace. Halo adik-adik, tahu dong sekarang kita waktunya mau ngapain? Ya, waktunya kita aktivitas. Yeay! Jadi pasti adik-adik sudah gak sabar lagi, adik-adik udah bertanya-tanya kira-kira apa ya Kak aktivitas kita untuk minggu ini. Nah jadi adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, pertama-tama Kakak Grace akan kasih tahu untuk aktivitas adik-adik kelas kecil. Nah, untuk adik-adik kelas kecil seperti yang udah kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu sampaikan sebelumnya, adik-adik bisa lihat aktivitas yang sudah guru-guru sekolah minggu bagikan. Untuk adik-adik sekolah minggu yang anak-anak kelas kecil yang belum bisa baca, adik-adik bisa tolong buat mama, papa, abang, kakak semuanya untuk membantu nyari untuk aktivitas kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 11 Juli 2021. Nah, aktivitas kita untuk adik kelas kecil di sini ada Nabi Elia dan juga ada janda dari kota Safrat. Jadi kita akan membantu menuntun si Nabi Elia ini untuk bisa bertemu dengan janda dari kota Safrat ini, seperti yang udah khotbah yang disampaikan oleh Kak Cynthia pada zaman itu, pada saat itu kan kekeringan ya, jadi dan Allah memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan janda dari kota Safrat ini. Jadi adik-adik bisa lihat di sini akan berliku-liku sekali perjalanannya. Jadi nanti sebelum mengerjakan adik-adik bisa pakai pensil dulu supaya nanti lebih rapi lagi, supaya nanti kalau ada yang salah, oh arahnya salah nih, bisa dihapus dulu. Baru nanti kalau kira-kira arahnya sudah benar, baru bisa pakai pulpen ataupun pakai spidol ya. Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Nah, jadi untuk adik-adik kelas besar, kalau misalnya minggu lalu itu kan kita berdoa dan di videoin. Nah, untuk minggu ini adik-adik bisa menulis doa-doa pengharapan seperti tema kita pada hari ini, pengharapan bagi semua bangsa. Adik-adik bisa nulis doa-doa yang ingin adik-adik sampaikan, bisa tentang corona, bisa dengan kesehatan, atau apapun itu yang bisa adik-adik tulis di dalam kertas ini. Jadi jangan lupa ya untuk mengerjakan. Nah, Kakak Grace juga nggak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk bisa mengumpulkan aktivitas ini ya, untuk mengerjakan dan juga nanti dikumpulkan sehingga nanti minggu depan bisa ditampilin di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Oke, kita akan lihat adik-adik
sekolah minggu yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Jadi adik-adik bisa lihat nih siapa aja yang udah mengumpulin. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah bangun dan Kau berkatilah kesehatan kami Tuhan Yesus, dan juga angkatlah corona ini Tuhan Yesus, dan kita bisa sekolah minggu lagi dan tidak sekolah minggu online lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami dari virus corona ini agar kita sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, halo kakak sekolah minggu. Saya Catherine mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini buat kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pada saat ini yang sedang kami alami di negara kami ini, yaitu adanya COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai kami ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Berilah kami kesehatan, berkatilah saudara-saudara kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, berkati orang tua kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak sekolah minggu. Dadah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga aku dan juga kakak-kakak abang sekolah minggu, terutama diriku ya Tuhan Yesus, dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, walaupun tidak tatap muka, tapi kita bisa beribadah bersama. Dan juga Tuhan Yesus, semoga COVID-19 cepat berlalu untuk kami semua bisa bergereja. Dan juga Tuhan, jauhkanlah keluargaku dan kakak-kakak abang sekolah minggu dari COVID-19 supaya mereka tetap sehat ya Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami berkat pada pagi ini, dan berilah kami kekuatan, dan semoga virus corona ini cepat berlalu. Berkatilah orang tua kita dan kakak-kakak kita dan teman-teman kita jauh dari segala penyakit dan corona ya Tuhan. Berkati negara kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, saya berdoa untuk bangsa Indonesia yang sekarang sedang mengalami bencana wabah COVID-19 yang sangat berbahaya. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan membentengi setiap orang-orang yang berjuang dengan COVID-19, para medis, pemerintah, dan terutama keluarga kami. Semoga kami dapat dilindungi dan dipelihara agar dijauhkan dari COVID-19. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kedua orang tua kami Tuhan. Biar kakak dan abang sekolah minggu, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya COVID-19 ini dan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Dati bangsa-bangsa bahasa Indonesia Indonesia yang yang sedang
mencegah COVID-19. Berkati bangsa-bangsa Indonesia yang sedang memperjuangkan untuk tidak kena COVID-19, dan berkati juga keluarga kami supaya tidak kena COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa merasakan sehingga kami bisa merasakan kasih sayang-Mu buat hari ini. kasih sayang-Mu pada hari ini. Kami tidak selesai ibadah, Kami sudah selesai ibadah. berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kesehatan, dan jauhkan penyakit dari kami. dan jauhkan penyakit dari kami. Dan jauhkan juga ya Tuhan Dan jauhkan juga ya Tuhan virus-virus virus-virus yang ada di dunia ini. dan ada di dunia ini. Berkati Tuhan Yesus, Berkati Tuhan Yesus, dokter dokter yang menangani yang menangani yang lagi sakit, yang lagi sakit. hapuskan segala dosa kami ya Tuhan, segala dosa kami ya Tuhan. dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kita berdoa yang baik. Terima kasih Mama Bapak kita Bella, adik-adikku Tuhan Yesus, karenanya yang hilang hati Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang menghadapi bencana menghadapi bencana COVID-19. COVID-19. Ada banyak orang yang sakit dan ada yang meninggal dunia. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi semua anak-anak sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Amin. Shalom kakak-kakak, abang sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Erlina Nenggolan. Hari ini saya akan membawakan doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan memberi kesehatan pada kami dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, hilangkanlah COVID-19 ini agar kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang-orang yang di rumah sakit yang terkena COVID-19 atau yang sakit. Berikanlah mereka kesehatan agar pulih seperti biasa lagi. Tuhan, berikanlah kami rezeki. Tuhan Yesus, berikanlah rezeki untuk orang yang tidak mampu, sebagaimana mereka mencari nafkah untuk kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberi kesehatan kepada kami. Dalam namamu kita berdoa. Ya, amin. Terima kasih kakak abang sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Berkati kesehatan buat mama dan bapak dan abang dan kakak. Berikan kepintaran buat doa ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan buat kakak-kakak sekolah minggu
Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami kesehatan untuk kedua orang tua kami dan kakak sekolah minggu dan teman-teman. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami juga COVID-19 diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kami bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami masih ada di sini. Berikan kepintaran kepada Keiko dan Horas. Berikan rezeki yang berlimpah kepada Mama Keiko. Dan berikan kesehatan kepada kami semua. Dan ampunilah kesalahan kami yang telah kami perbuat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah sekolah minggu hari ini, Imo mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah sekolah minggu Akai Tanjung Priok. Pagi ini berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Tuhan berkati Imo buat bencana ini Tuhan. Yang sedang melanda semua dunia, yaitu jauhkan virus corona. Tuhan, kami mau berdoa supaya kami semua diberikan kesehatan, supaya virus corona cepat menjauhkan kami dan virus corona itu. Berkati kami, berkati keluarga Imo, tetangga Imo, saudara Imo, berkatilah mama bapak Imo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Hari ini saya akan berdoa tentang bangsa Indonesia yang terjadinya COVID-19. Tuhan Yesus, hari ini Stefani akan berdoa tentang negara Stefani. Tuhan, bangsa Indonesia, mudah-mudahan Tuhan memberkati bangsa ini dan bisa menyelamatkan bangsa ini dari krisis COVID-19. Tuhan, berkati semua Tuhan, berkati, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir agar semuanya bisa terjadi dengan aman lagi Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 atau terpapar COVID-19. Berkati juga semua Tuhan orang-orang yang sedang masih sehat Tuhan. Berkati agar semua terjadi biasa-biasa saja Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan mau bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami terhindar dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk para medis
yang bertugas melawan COVID-19. Tuhan mau lindungi mereka dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kami memohon kepadamu agar virus corona ini cepat berlalu. Berikanlah kami selalu kekuatan dan kesabaran. Sembuhkanlah saudara dan teman kami yang sedang sakit terkena virus corona. Dengarkanlah doaku ini Tuhan. Amin. Minggu kakak, bang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Semoga kita sehat-sehat Semoga kita sehat-sehat lalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Buat semua teman-teman dan orang tua kami. Semoga sehat-sehat juga. Dan jauhkanlah dari kami Tuhan. Tuhan. Penyakit virus corona Tuhan. Biar kami bisa beribadah di gereja kami dan jangan di rumah lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ini baru banget. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kita sudah ibadah, berkati mama, papa, Reka, Ota, supaya jauhkan virus corona Tuhan. Tuhan, hapuskan segala virus, berikan kesehatan dokter-dokter yang obatin orang-orang yang sakit. Berikan semua kita sehat ya Tuhan. Berikan kuda sehat, berikan tante sehat, supaya kita semua sehat ya Tuhan. Amin. Halo, selamat hari Minggu, teman-teman sekolah Minggu, kakak-kakak sekolah Minggu. Semoga kita diberikan keadaan sehat semua. Sekarang saya Yosefin Burutapea mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah sekolah Minggu pagi ini. Berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bencana saat ini yang sedang melanda di seluruh dunia, yaitu virus corona. Tuhan, kami mau berdoa supaya kami semua diberikan kesehatan, supaya virus corona dijauhkan dari kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kakak guru sekolah Minggu. Wah, keren-keren ya adik-adik sekolah Minggu kita. Keren-keren semuanya, rajin-rajin semuanya mengerjakan dengan baik, mengumpulkan juga di grup sekolah Minggu ataupun dengan WhatsApp guru-guru sekolah Minggunya. Nah, Kakak Grace mau mengingatkan lagi supaya adik-adik mengerjakan dan juga mengumpulkannya bisa dari personal chat guru-guru sekolah minggunya, atau bisa juga di grup sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, atau adik-adik juga bisa kumpulin di Facebook sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk kumpulin ya, dan juga untuk mengerjakan supaya minggu depan bisa ditampilin lagi di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Dan juga kakak Grace mau ngingetin lagi, nggak bosan-bosannya kakak Grace mau ngingetin dan juga mau memberitahukan untuk mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak.
Ingat ya adik-adik, pada saat ini banyak sekali orang yang terpapar corona. Jadi adik-adik harus menjaga kesehatan, harus bisa kita semua harus sehat supaya nanti kita bisa bertemu lagi. Dan juga jangan main-main dulu ya, jangan bertemu dengan orang-orang yang jauh, selalu pakai masker dulu, oke? Dan kakak Grace juga mau ingetin buat adik-adik semua bahwa di setiap akhir bulan itu, terutama pada bulan Juli ini, tanggal 25 Juli, kita akan melaksanakan live Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Jadi kakak ingetin buat adik-adik sekolah minggu supaya ingetin nih mama, abang, kakak supaya bisa bangun pagi, kita bisa ikut beribadah live bareng-bareng. Ingat ya, tanggal 25 Juli 2021, oke? Sampai jumpa untuk hari ini dan sampai jumpa untuk minggu selanjutnya. Dadah.